saya Eka Yulianti Fajrin, wartawan Tribun, dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah pelaku UMKM yang ada di Kota Semarang. Dan dia ini mengelola atau mengolah limbah koran menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Seperti apa? Yuk kita lihat. Beragam karya tersusun rapi di etalase ruang workshop miliki Piliani Ernawati, Jalan Profesor Soedarto, Tembalang, Kota Semarang. Ada beragam tas, aksesoris, hiasan dinding, dan lain-lain. Karya Pili sekilas mirip seperti kerajinan rotan. Ternyata, karya-karyanya bukan dari rotan melainkan limbah kertas. Ia tergerak untuk memanfaatkan kertas koran menjadi barang bernilai ekonomis. Hal itu berawal dari rasa keprihatinan banyaknya limbah kertas. Mulanya, Pili berkreasi membuat tempat pensil dan tempat tisu. Saat itu, karyanya masih sangat sederhana, belum disentuh dengan pewarnaan. Ia terus mengasah kemampuan dalam membuat beragam karya hingga saat ini buatan tangannya diterima di pasar luar negeri. Ada 4 segmen produknya yaitu tas, home decor, souvenir, dan aksesoris. Tas pun beragam jenis mulai dari tas jinjing, selempang, dan tas laptop. Pili juga membuat beragam home decor, ada jam dinding, tempat pensil, tempat tisu, nampan, cermin, dan lain sebagainya. Sementara, aksesoris mulai dari gelang, anting, kalung, dan bros juga tersedia. Untuk souvenir, Pili membuat berbagai karya yaitu gantungan kunci, magnet kulkas, mis jinjing, tempat bolpen, dan lain-lain. Produknya dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kalau untuk harganya kita mulai dari 15.000 untuk souvenir, jadi seperti gantungan kunci, terus bros itu yang kecil yang biasa itu, magnet kulkas itu kita di 15.000. Kemudian kalau yang paling mahal itu di 850 itu tas laptop yang besar itu. Karyanya pun mengusung konsep zero waste. Dia mengupayakan sangat minim sampah. Bahkan, potongan-potongan kertas sisa pun ia buat beragam karya. Untuk memasuk bahan baku, ia bermitra dengan sejumlah bank sampah. Usaha ini tuh nggak bisa dikerjakan sendiri, karena untuk jadi satu produk ini kita butuh 4 tahap, kita ada 4 proses produksinya. Jadi dari yang kita memang benar-benar kan dari kertas koran yang masih lembaran itu kita ada proses pertama itu dari kertas lembaran, kita potong kemudian kita linting. Setelah kita linting dia jadi lintingan, kita lanjut ke proses kedua tuh dia ada pewarnaan dan pelapisan. Itu akan jadi seperti ini. Dan ketika jadi seperti ini tuh dia udah tahan air. Karena kita ada treatmentnya kan untuk proses pelapisan itu. Ketiga baru kita lakukan di proses penganyaman. Jadi untuk jadi seperti ini. Ini kita kayak menganyam. Jadi ini kan belum selesai. Nah, ini kita ada proses ketiga ini, penganyaman. Setelah nanti dia jadi produk seperti ini, yang ini sudah terbentuk modelnya ya. Modelnya cowok, ini kita namain Mr. Jinjing. Nah, itu kita lanjut ke proses selanjutnya, itu belum bisa dijual kayak gini nih. Jadi ini tuh masih harus di finishing, yaitu dengan di treatment lagi supaya dia tahan air dan kuat. Terus nanti kita masukin ke boxnya, kita kasih label, baru itu siap dijual. Kalau untuk tas seperti ini, dia prosesnya lebih panjang lagi. Jadi finishingnya nggak cuma dilapisin aja, tapi dia ada pemasangan kayak gini. Jadi pemasangan untuk covernya, ini kita pakai kulit sapi asli. Kemudian untuk innernya, dalemannya kita masih pasang. Dan biasanya kita innernya itu ada yang pakai sweat kayak gini, lapisannya sweat seperti ini. Terus kita juga ada yang pakai wastra, jadi pakai kain batik, kain tenun, terus songket juga gitu. Cuman memang untuk kain-kain kita juga memanfaatkan kain-kain perca, karena kita memang yang diunggulkan kan recycle ya gitu. Jadi kita tuh kayak brand upcycling mungkin ya kalau sekarang nyebut. Mungkin ini oh ya, yang udah jadi ya. Ya, itu dia Tribuners, proses membuat kerajinan dari limbah koran yang dilakukan sama Ibu Pili ini luar biasa Ibu Pili. Dan ini dari koran seperti ini bisa diubah menjadi produk cantik yang bernilai ekonomis. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi atau mengelola sampah di masyarakat. Saya Eka, sampai jumpa.